Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Erik Wiro. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan dan pengalaman saya melalui tutorial video pijat refleksi untuk masuk angin ya. Jadi teman-teman yang mempunyai atau gampang masuk angin itu bisa diobati dengan cara pijat refleksi untuk masuk angin. Oke, tanpa berlama-lama lagi saya akan langsung saja. Yang pertama sebelum kita memulai pijat refleksi itu adalah kita melakukan yang namanya stretching ya teman-teman ya. Oke, stretching ini fungsinya adalah untuk memudahkan atau melemaskan, meregangkan otot-otot yang tadinya keras atau kaku-kaku ya, yang berada di telapak kaki maupun yang ada di daerah punggung kaki ya. Nah, fungsinya apa dan manfaatnya apa kita melakukan stretching sebelum melakukan pijat refleksi ini? Fungsinya itu adalah dan manfaatnya adalah kita akan mendapatkan hasil yang maksimal dari pemijatan refleksinya. Jadi pada saat ininya dipijat, maka kotoran-kotorannya itu akan maksimal untuk bisa dapat dikeluarkan. Oke. Nah, setelah di stretching ini ya selama 2 menit kurang lebih, maka teman-teman balurkan telapak kaki ini dan punggung kaki ini dengan hand body lotion, minyak urut boleh, minyak olive oil atau minyak kelapa teman-teman, untuk pada saat nanti dipijat itu telapak dan punggung kakinya tidak lecet ya. Nah, untuk mengetahui titik-titik areanya, titik-titik refleksi yang ada di telapak kaki maupun di punggung kaki, itu teman-teman juga nanti bisa download ya. Saya sudah siapkan linknya itu di bagian deskripsinya, teman-teman bisa tinggal download aja. Jadi teman-teman bisa mengetahui titik refleksi dengan lebih jelas lagi. Oke, untuk pijat refleksi masuk angin ini kita awali dengan 3 titik pertama ya, yaitu ginjal, saluran kencing dan kandung kencing. Nah, seperti di video saya sebelumnya, untuk menentukan titik ginjal yang pertama itu adalah kita raba di sini ya, di sini ada tulang. Nah, bila mana ada tulang ketahuan, kita begini sejajarkan dan kita putar begini. Nah, ini dia sejajar dengan antara telunjuk dengan jari manis ya, jari tengah ya. Nah, ini posisinya di sini teman-teman, ginjal ya, ginjal di sini teman-teman. Nah, ini ginjal teman-teman ya. Nah, ini dari sini kita bisa ke sini teman-teman. Nah, ini titik kandung kencing, saluran kencing dan kandung kencing. Nah, 3 titik ini adalah titik yang pertama yang harus kita lakukan pemijatan. Kenapa? Karena dia yang nanti akan memaksimalkan pengeluaran kotoran dan pengeluaran yang ada di dalam tubuh kita. Oke. Nah, dengan cara pijat seperti ini teman-teman ya, pijatan ya. Nah, pemijatan bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa seperti ini teman-teman, atau teman-teman juga menggunakan bisa bantuan dengan yang namanya tongkat kayu pijat, tongkat pijat ya. Itu bisa ya seperti itu. Misalkan kita pencet dengan ini, pijat dengan ini. Nah, ini tekanannya 1-2 kilo teman-teman. Untuk mengetahui tekanannya 1-2 kilo, teman-teman bisa tes di tempat timbangan ya. Jadi teman-teman tinggal pencet aja sehingga tercapai 1-2 kilo. Nah, untuk lamanya ini kurang lebih 5-10 menit ya, 5-10 menit. Nah, ini kalau misalkan kita sudah pijat seperti ini, jangan lari kemana-mana, pijatannya tetap di sini aja. Ikuti daerah area refleksi yang akan dipijat. Oke, gunakan selalu di tiap titik pijat ini yang mau kita pijat ini
gunakan hand body lotion ya, atau minyak kelapa atau minyak olive oil atau minyak urut ya. Nah, lakukan setiap titik ini 5-10 menit, 1-2 kilo ya. Yang pertama ginjal, saluran kencing ya, untuk melancarkan pengeluarannya dan kandung kencing. Oke. Nah, yang kedua bagian di kepala ya teman-teman, yang masuk angin ya. Itu agar kita cepat. Nah, kita lakukan yang namanya di titik pituitary atau titik kelenjar bawah otak. Itu posisinya ada di sebelah sini teman-teman, dan sebelah kiri ya, di bagian agak ke atas sedikit. Nah, ini kita pencet kurang lebih 1-2 kilo, 5-10 menit. Nah, titik kelenjar bawah otak ini fungsinya itu salah satunya adalah mengatur ritme metabolisme yang berkaitan dengan tubuh ya. Jadi dia mengatur organ-organ dalam yang ada di dalam tubuh kita. Nah, juga dia mempertahankan juga hormon seks juga, terus juga dia mengatur metabolisme yang diatur oleh kelenjar paratiroid. Oke. Nah, ini adalah kelenjar yang sangat penting sekali yang ada di bagian otak kita. Kita lakukan pemijatan berikutnya adalah di bagian lambung teman-teman ya. Di bagian lambung biasanya kalau misalkan masuk angin ini, penyakit masuk angin itu lambungnya tuh bermasalah juga. Kadang-kadang kalau kita tepuk-tepuk dia bunyi tung bung 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 gitu ya, karena itu ada anginnya. Nah, ini kita pencet di sini posisinya teman-teman. Nah, antara ini ya, kaki pada saat jari ini kita giniin. Nah, ini. Nah, uniknya kalau di pijat refleksi ini adalah bila mana dia ada kotorannya, maka dia akan terasa teman-teman, ada butiran-butiran seperti kristal gula atau gula pasir gitu ya, atau benjolan-benjolan, dan pada saat itu dipijat itu akan terasa sakit seperti ditusuk atau di sayat ya teman-teman ya, kaki kita ya. Nah, ini lakukan juga teman-teman, gunakan hand body lotion yang pertama kali, kemudian 5-10 menit, 1-2 kilo tekanannya teman-teman. Jangan lupa teman-teman ya, sampai ininya tuh sudah enak gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, setelah ini kita pijat yang namanya usus 12 jari dan pankreas. Nah, usus 12 jari ini juga ini posisinya di sini teman-teman ya. Nih, begini teman-teman nih. Nah, ini karena dia posisinya numpuk begini teman-teman ya, jadinya dia sama teman-teman. Jadi saya langsung aja. Biasanya saya pencet langsung di sini usus 12 jari dan pankreas ya teman-teman ya. Nah, ini fungsinya banyak sekali nih teman-teman nih, fungsi pankreas dan usus 12 jari nih. Dia itu pankreasnya itu kita bisa mengetahui bahwa dia juga salah satu kelenjar yang memproduksi insulin, dan juga enzim kelenjar ludah untuk penyakit MAH ya, dan juga untuk untuk kelenjar pencernaan ya, kelenjar untuk saluran pencernaan. Dan juga di sini untuk usus 12 jarinya itu juga dia mendorong angin ya, salah satunya menetralisir yang kadar asam yang ada di lambung dan mendorong angin yang ada di lambung. Jadi ini fungsinya sangat erat sekali dengan penyakit mudah masuk angin ya teman-teman ya. Makanya pada saat ini dipijat, ini tolong dipijat dengan benar-benar 1-2 kilo tekanannya ya, 5-10 menit teman-teman. Ini karena ini salah satu kelenjar yang sangat sangat vital teman-teman. Oke. Selanjutnya teman-teman yang kita harus pijat adalah kandung empedu teman-teman. Nah, kandung empedu itu posisinya adanya di kaki kanan. Jadi kita beralih ke kaki, misalkan teman-teman sudah melakukan pemijatan seperti ini juga, tapi adanya di kaki kanan, tambahannya adalah kandung empedu teman-teman. Ya, empedu tuh di sini teman-teman ya.
Nah, kurang lebih gitu teman-teman. Nah, ini adalah empedu, posisinya samping agak ke atas dari ginjal ya teman-teman ya. Jadi teman-teman ini bisa pincet dua-duanya antara empedu dengan liver. Jadi teman-teman langsung dua-duanya dipijatnya ya, empedu dan livernya teman-teman. Ini untuk membantu supaya melawan kuman, melawan itu ya, empedu ya. Nah, dia jadi setelah kita pencet ini, maka kita beralih lagi. Misalkan karena tadi masih kaki kirinya belum kelar, maka kelenjar getah bening ya teman-teman ya, kelenjar getah bening bagian perut. Tapi sebelumnya kita pijat dulu kelenjar getah bening bagian dadanya yang ada posisi di sini. Jadi antara tulang telunjuk dengan tulang jempol ya, di sini nih bertemu ya, dia kayak segitiga gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih begini teman-teman nih. Oke teman-teman, jadi kita pijat. Jangan lupa awali dengan hand body lotion karena kulit yang bagian punggung ini lebih sensitif teman-teman ya. Oke, pijat lagi teman-teman. Di sininya kasih hand body-nya 5-10 menit, 1-2 kilo teman-teman ya. Saya anjurkan satu aja karena ini kulitnya lebih tipis ya. Bila mana pada saat kita pijat ini tidak bisa masuk ke dalam sela-selanya, nah kita bisa minta bantuan, kita pakai bantuan dengan tongkat kayu ini teman-teman. Tetap gunakan hand body lotion sesering mungkin ya, kayak gitu teman-teman. Nah setelah itu kita pijat refleksi kelenjar getah bening bagian perut. Nah di sini teman-teman, jadi ini kita begini, ini ada tulang ya, tulang begini. Nah ini mentok di tulang mata kaki. Nah pas mentok itu sampingnya teman-teman, di sininya ya. Nah itu teman-teman pencet di sini dari bawah ke atas ya teman-teman ya, ke arah jantung ya, dari bawah ke atas pijatannya ya. Gunakan hand body 1-2 kilo 5-10 menit teman-teman. Oke, setelah itu kita pencet lagi yang di sini teman-teman, kelenjar getah bening bagian atas, dan di sini juga bagian atas samping ya. Nah ini masing-masing sama, dari bawah ke atas ya, dari bawah ke atas, dari bawah ke atas, dan ini dari bawah ke atas ya. 1-2 kilo 5-10 menit, gunakan selalu hand body lotion. Oke teman-teman, itu adalah titik-titik dimana yang harus teman-teman pijat pada saat teman-teman melakukan pijat refleksi untuk masuk angin ya. Nah selain itu teman-teman juga perlu melakukan minuman dengan mungkin minum herbal atau ramuan-ramuan ya. Yang saya bisa rekomendasikan itu adalah teman-teman bisa membuat minuman yang sifatnya herbal, itu seperti bisa merebus daun manggis ya. Kalau dari manggis itu diambil daunnya, terus juga kayu putih kita ambil minyaknya, dicampur dengan air hangat itu bisa. Terus kecapi ya akarnya, kemudian sambilata ya itu, nah itu bisa, itu diambil daunnya atau bagiannya semuanya, kedaung ya bijinya ya kalau misalkan memang teman-teman itu. Dan teman-teman di sini pada saat teman-teman mengalami mengalami gangguan masuk angin, jangan makan dan minuman yang terlalu manis ya, dan minuman yang es. Nah gitu. Oke. Jadi setelah dipijat teman-teman itu biasakan selalu minum air hangat 1-2 gelas, baik itu air hangat putih maupun air hangat teh manis ya. Nah kemudian efek dari pijatan ini kadang-kadang kita suhu badan kita naik ya, itu normal ya. Terus juga misalkan melalui air seni kita mungkin agak berkeruh warnanya, agak keruh dan berbau, lebih bau dari biasanya, dan kemudian juga
mungkin warnanya lebih kecoklatan. Nah, bila mana teman-teman dibuangnya lewat BAB, maka itu tinjanya biasanya lebih lengket. Nah, kalau pembuangan kotoran-kotoran yang habis setelah dipijat ini melalui kulit, itu biasanya timbul ruam-ruam di tubuh kita seperti keringat buntut atau luka-luka kecil yang agak kehitaman seperti jerawat yang sudah matang di badan ya. Oke teman-teman, itu saja hal yang bisa saya bagikan untuk pijat refleksi masuk angin. Semoga teman-teman menonton sampai selesai dan juga semoga teman-teman merasakan manfaat dari video ini. Dan bila mana teman-teman merasakan manfaatnya, silakan like, komen, share, dan subscribe channel saya sehingga kedepannya bisa makin bermanfaat untuk banyak orang. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.